وإياك نستعين يضل من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيب الله وداعي إلى الله بإذنه وشهادة محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ويا أيها الناس اتقوا الله وقد حاصر المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وقال القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت اتق الله بشبه التقوى صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati, bagi negeri dunia apalah suatu kemahiran dari Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tingginya rasa syukur kepada Allah. Dialah Allah yang Maha Kuasa. Dia dikarai Maha Kuasa bersikap yang kekuasaan. Ia dikarai ampa jari lino lulu punina. Ia dikarai ampa jari dikananya tanasa segala mati. Kita berharap semua mudah-mudahan dunia jadi nasari ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah alilin sigama ini akan Nabi bersangka dan ujung-ujungnya kita mati di dalam keadaan penuh rahmat pengamasyan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, metongki di dunia apa bantu bari salam apa salama mangiri baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga salawat yang kita ucapkan setiap hari menjadi syafaat yaumul kiamat buat kita. Karena kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, kata sahabat, ya Rasulullah, iru ba'da salam amuku mimbara kunna ni'mati masih ngamudira iru kaman keadaan karena sekali makin sigapah. Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ilaihi. Ini tahu iru ba'da bisyirnakin nakala aksiru salawat berbanyaklah membaca salawat kepada. Jadi nakala Rasulullah kunair ibingan bersih salam di yaumul qiyamah mangil Rasulullah berbanyak membaca salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ketika mereka hadir ini jadi salam termasuk orang-orang yang dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati,
di hari yang mulia ini irungi masih kupakainya angkananya maki masjidnya senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain maki dunia tingkatkan ibadah maki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Banyak orang yang lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah, padahal dia sudah berumur atau niatnya di usia sampai 50 tahun, 60 tahun, bahkan 70 tahun mungkin umurnya nanti dapat ada ilmu atau jintoje apa barang bisa gali nama dari Allah Subhanahu wa taala. Nia anjo papasanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis sobinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita ini sudah berumur 50 tahun, 60 tahun sampai 70 tahun, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seharusnya manusia itu memikirkan masa depannya. Itu dipikir masa depannya, punanya pakai dengan umur 60 tahun. Tetapi terkadang dalam baik-baik tidak ada, punang kali umur 60 tahun terkadang dia ada masa depan tapi anak-anak, masa depan dan anak-anak terkadang anak-anak, sehingga masa depan tak dikupai. Nikah untuk dikupai sunatan kalau bagi anyubah mangin kanan. Tanpa padahal dia di masa depan tak ada. Lumpuang dan jauh dipikiri atau dilakukan masa depan anak-anak, kebahagiaan anak-anak. Nampai kata dan bisa bina supaya dikenai jalan kata. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena umur nanti umatku di antara 60 70, makanya Rasulullah maki hati-hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak begal ambajiki ibadah amal dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya antikan supaya sampai anta menatari dari Allah Subhanahu wa taala, jadi itu supaya tidak perlu disadari dalam kemayannya. Ada ayat yang menarik yang saya ingin sampaikan pada kesempatan hari ini. Maka dari Allah Subhanahu wa taala, maka a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh tauladan yang paling baik kita ikuti. Ayat ini mungkin kita sudah hafal, atau mungkin kalau kita tidak hafal sering kita dengar. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah adalah contoh panutan yang paling baik kita ikuti. Ia menyayangkan, ia menarjah video berkata punah kepuan ini ayangkan atau tidur ini ayangkan nampak dilindungi angkana anten ikam meron angkara Allah Subhanahu wa taala. Punah redaksinya ini ayangkan, punah niat juga berpinawang untuk anggap menjadikan kebahagiaan dunia wa akhirat tidak lain yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan masih berkata kepada apakah niat dianjur ajari umat membina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan sampai menyayangkan sering kita baca, sering kita dengarkan, tapi tidak pernah lihat renungi, tidak pernah lihat nama-nama atau introspeksi diri. Bahwasanya apakah hanya talasan tertumpuk nalinuan betul-betul niat aminawan ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah niat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kujadikan contoh di kehidupanku di dunia ini?
Ya ini perlu dimaknai ayat. Ayat ini sangat pendek, sangat singkat, tapi iring dimaknai. Apa yang nilai makna di balik ayat ini? Apa yang dicontohi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, akhlak. Apakah akhlaknya selamat dan talazat lillah? Sudah seperti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, apakah keseharian kita? Buat kita kalau akhlak dari Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau akhlak tamar para tahu apakah situ rupinya irama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu ayat menceritakan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka duribat alaikum illa musillan aynama sukitu. Kecelakaanlah dimanapun orang itu berada. Una bicara kecelakaan kalau anak agama di pautan tu neraka. Kadang-kadang ini Allah Taala duribat alaikum illa musillan aynama sukitu. Kecelakaanlah manusia itu dimanapun dia berada. Illa kecuali anjung bagi hubungan mari dari Allah Subhanahu Wa Taala atau bagi hubungan mari para nabi. Nah, yang disebut melakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berakhlak kepada Allah. Bagaimana caranya berakhlak kepada sesama? Bagaimana caranya? Ya benar, perlu dinama-nama yang kamayan. Jangan sampai bagi ibadah mari dari Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi hubungan tersemai para tahu terkadang tidak abadi. Apa tu yang kena setiap saat ki batu sujud ada di masjid, tapi terkadang anjo hubungan tersemai di tetangga, di bija, di peserta seakan-akan beda batu di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati, saya kembali karena agama-agamaannya masih terasa banyak orang yang memperingati hari lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa saat yang lalu atau beberapa hari yang lalu. Jadi tahu memperingati hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi terkadang orang itu hanya sekedar memperingati, tidak melihat amal hikmah, karena apa yang hikmah di balik peringatan hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang para nilai hikmah anjo di balik memperingati hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu agar kita ini kembali merenungi antekan wacarana dan pak lahir anjo sifatna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyusupai dirapian karena akhlakna antekan sifat dari para natar di pak lahir dia sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bergantinya di kehidupan ta sehari-hari. Punanya bagian itu tampil kemudian sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya kita ini sudah menjadi contoh tauladan, mengalami contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena terkadang setiap tahun yang maudu tetapi kelakuan tidak pernah sesuai sehingga itu irumna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya benda berpakainya tidak makin disadar angkananya kirenungi wajibani angkana apa kan eloku tupu nalinua sesuai misigan irumna karing Allah Subhanahu Wa Taala dia bakal contohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ayat yang menarik yang saya bikin mukadimah tadi. Makanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, makanya innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihil malaikah wala takfur wala tahzan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Nakana kari Allah Subhanahu wa taala inanya tahu angkanan Allah taala parain, lalu kemudian dia istiqomah, maka datang para malaikat suatu saat nanti pada kita menjelang ajal mengatakan jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu, tataplah surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Nah, apa yang digarisbawahi dari ayat kan? Boleh jadi setiap saat kita mengucapkan Allah Ta'ala karain, boleh jadi senantiasa pergi angkanan la ilaha illallah, tetapi anda dikena istiqomah. Tina pagad kehidupan anda dikena istiqomah. Apa yang dikena istiqomah? Apa tu yang kananya? Anda dikena istiqomah puna bersaksi kemari dari Allah Subhanahu wa taala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti harus istiqomah. Istiqomah itu punandini merioro nakana tutuan nakana nila napaktuji niati napakpanggokan ibatan kali. Jangan sampai disahadatkan di bawah tadi kana la ilaha illallah tetapi dipanggokan tineneri sahadat. Yang menyebarkan disadari. Artinya kita tidak istiqomah. Anda kena istiqomah senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan senantiasa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jangan sebaliknya, senantiasa dilaksanakan yang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak kipilari apa yang nak pasuruan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak balik itu nampak itu kisah nama pemimpin. Itu tahu di antara ini malaikat kana la taqu la tahzan wa bidhurul bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu tahu kisah nama pajerikan surga pada saat kita menjelang ajal. Tanpa terkadang kita panggauan artinya istiqomah. Konsekuensi atau akibat punalema bagi yang ngaka sumpah setia mari dari Allah Subhanahu wa taala kanai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Konsekuensinya ini atau tabarrubun dari katanya harus mengikuti apa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesapaan itu sahada penyaksian mari dari Allah Subhanahu wa taala, penyaksian mari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua oknum yang kita saksikan pada saat itu. Jadi dua oknum yang disaksikan, satu oknum yang menyaksikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang disumpah di penyaksian tak betul. Niat bagi anda sumpah dia bersaksi mari dari Allah Subhanahu wa taala, merasa diri kepada Allah, merasa ingat tentu apa ki atau hamba ki. Jangan-jangan sahadat tak lampang rai, kenapa? Kelakuan tak lampang rai, tidak sigap pak. Harus dikurungan. Punale kamu juga konsekuensi dan juga punale kamu yang kananya. Asyhadu an la ilaha illallah. Tina karai lagu subuh pasangalin nakaring Allah Subhanahu wa taala. Tina karai lagu bapalah pasangalin nakaring Allah Subhanahu wa taala. Risiko harus dilaksanakan apa perintah nakaring Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah dengarkan ikrar janji setia kepada Allah, nampak ditinggal kali supaya pasurana, maka masalah dikatakan. Kamu tahu juga, punalih kamu kekana mangiri dilihat dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Risiko harus kamu yang final ni apa pada contohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus diikutin yo apa pada pembanggangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo dia risiko. Makanya ketika kita meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, maka kita ini bermasalah kesalahan kamu pemimbaran pada hari di yaumul qiyamah. Sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati, sebagai kesimpulan daripada khutbah yang singkat ini,